Shalom pemirsa GKK TV yang terkasih, puji Tuhan di tahun baru ini 2021, Music Corner bisa kembali hadir menjumpai pemirsa terkasih. Nah, di episode spesial pada hari ini, kita tidak akan membahas mengenai musik dari segi teknis ataupun prakteknya, tapi kita akan menampilkan profil seseorang yang berkecimpung di dunia musik gerejawi. Kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan seorang rohaniwan di Gereja Kristus Ketapang yang kebetulan lahir pada bulan Januari, pada tanggal 20 Januari. Nah pemirsa, segera saja kita jumpai profil kita pada kali ini, yaitu Pendeta Daniel Lee. Halo Boksu Daniel, apa kabar? Halo Ruth, puji Tuhan di tahun yang baru ini kabar baik. Aduh puji Tuhan ya, kita semua diberi kesehatan sehingga bisa tetap beraktivitas pada saat ini ya Boksu ya. Amin. Kita mau ngajak Boksu bincang-bincang nih, karena sudah hadir sebagai tokoh atau profil Music Corner pada episode kali ini. Nah Boksu, kita mau ngobrol supaya jemaat bisa lebih mengenal dekat dengan Boksu lebih dekat lagi. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih Ruth dan juga semua saudara jemaat GKK. Saya boleh diberi kesempatan nih, satu kehormatan ya untuk bincang-bincang di acara profil Music Corner. Thank you. Iya. Nah Boksu, yang pertama kali kita mau tahu tuh ya tentang masa kecil Boksu nih. Boleh bisa diceritain nggak tentang bagaimana dan di mana Boksu melewati masa kecil Boksu? Iya, sebetulnya sederhana aja sih ya. Saya ini lahir dan dibesarkan di kota Jakarta ini. Sekolah sampai kuliah musik gereja juga. Kebetulan orang tua kami baik papa mama juga adalah seorang hamba Tuhan. Dan kakak saya yang besar juga Pendeta Simon Stevi ada melayani di GKI Kanaan di Kelapa Gading. Sebetulnya saya sejak kecil itu ya nggak begitu suka ke organisasian sekolah begitu ya. Saya lebih tertarik untuk kegiatan gereja, misalnya waktu sekolah minggu main tonil itu sandiwara ya, betul. Atau paduan suara anak di satu gereja di dekat rumah itu ya. Ya kira-kira begitulah. Oh waktu kecil, jadi anak Jakarta ya Boksu ya? Anak Jakarta iya. ini. Jadi waktu masih kecil itu apa yang paling menarik? Hal-hal apa yang mungkin sampai saat ini Boksu tidak bisa lupakan waktu dari kecil? Ya katanya sih, saya ini kan 8 saudara ya. Banyak ya Boksu ya? Banyak, jadi saya ini katanya paling kurang kasih sayang. Jadi PD-nya kurang katanya begitu. Makanya saya hal yang paling menarik, kalau mama saya tuh ngebelai kepala saya. Kepala dibelai atau dipanggil, Daniel. Waduh saya rasanya nyaman banget begitu ya. Ya mungkin waktu dipanggil mau diingetin jangan bandel ya, bandel anak-anak begitu ya. Atau mandi dulu, bikin PR. Nah itu yang saya paling gak lupa. Karena dikasih belayan dulu. Belayan itu iya, dari betul. seorang ibu, seorang mama yang melahirkan. Itu yang saya nggak lupa itu. Betul. Itu berkesan Kasih sekali sayang. ya Boksu ya. Iya, itu sangat berkesan. Nah terus waktu zaman sekolah dulu, Boksu sempat kepikiran nggak sih menjadi seorang hamba Tuhan atau pernah berniat nggak langsung, oh mau sekolah teologi ya nanti gitu? Ya memang ada beberapa teman saya seperti itu, langsung ditanya cita-cita mau jadi hamba Tuhan. Kalau saya enggak loh Ruth. Oh enggak ya? Dan juga saudara-saudara, saya kalau ditanya mau jadi apa gede? Mau jadi pilot. Wih mantap ya Boksu terbang ya. Begitu ya. Padahal kan waktu zaman kecil itu nggak gampang mau jadi pilot, nggak boleh sakit gigi, mata nggak boleh burem atau begitu ya. Jadi nggak ada kepikiran mau jadi hamba Tuhan, bahkan sekolah sampai saya sekolah musik gereja S1-nya juga nggak ada kepikiran mau jadi hamba Tuhan. Nah jadi kalau sampai bisa jadi seperti ini ternyata rahasianya satu, rupanya mama saya atau banyakkan ibu-ibu yang lain dia sebagai pendoa syafaat ya, supaya anak-anaknya menyerahkan diri. Kira-kira gitu tuh. Waduh mantap ya, doa seorang ibu ya. Iya. Boksu ya, luar biasa. Nah pemirsa, mungkin pemirsa juga sudah tahu ya bahwa keluarga Boksu Daniel Lee ini berkecimpung di dunia musik juga dan melayani semua di gereja. Dari istrinya Boksu ya sebagai guru piano dan juga pianis di paduan suara Maranatha ya. Dan juga anak-anak Boksu yang juga semua bermain musik ya. Iya. Hebat sekali. Itu awalnya apa yang mendorong Boksu dan keluarga bisa main musik? Sebetulnya sih ini bukan karena hebatnya saya atau istri atau keluarga ya. Ini semua karena kasih Tuhan. Jadi sebetulnya tuh cikal bakalnya itu dari
seorang ibu lah, sekali lagi saya katakan dia rindu anak-anaknya itu terjun dalam pelayanan. Mengapa saya selalu menekankan hal ini Bapak Ibu? Karena waktu kecil kami ini tinggal di daerah Jakarta Pusat, namanya Tanah Tinggi. Namanya Tanah Tinggi ya. Senen Tapi bukan? Oh, bukan iya ya? Senen Jakarta Pusat. Tapi kalau hujan banjir bisa sepinggang. Pagi hujan, siang surut, sore datang lagi. Nah itu minta maaf, itu dekat sama komplek prostitusi. Oh. Jadi itu morfinis. Wah kehidupan gak bener. Nah makanya seorang ibu ini dia mendoakan supaya biar anak-anaknya Tuhan pimpin. Nah mulai dari situlah kira-kira itu cikal bakalnya dari doa seorang ibu. Luar Terus biasa. dia bergumul akan lingkungannya. Saya merasakan sekali penyertaan Tuhan di sana. Oh gitu ya Boksu ya. Iya. Terus sampai juga Boksu sama saudara-saudara dulu saya selalu lihat mendirikan grup akapela. Semua nyanyinya bagus akapela tanpa musik, tapi padu banget, harmonisasinya bagus banget tuh. Itu gimana ceritanya Boksu? Iya, sebetulnya saya menyadari kami ini kan dari keturunan ya. Jadi saya ingat itu ada yang mengatakan kalau Chinese itu lehernya kita suaranya cetun, gotun, captun begitu ya. Pak Leo tahu lah itu orang-orang musik deh ya. Nggak ceban-noban. Nah berdasarkan itu saya menyadari suara sih pas-pasan ya. Nah sehingga kalau sampai terbentuk akapela yang sekarang ada ini sebetulnya udah ganti-berganti. Kami kan 8 saudara ya. Iya. 7 laki-laki 1 perempuan. Sampai jadi formasi sekarang itu sekali lagi juga karena doa. Tadi saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini ya. Mama saya cerita, Mama doakan kamu siang malam, tahu nggak, kita hidup sederhana susah sampai bisa seperti ini, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi poinnya satu itu, Tuhan yang kasih dipakai. Kalau nggak dipakai bisa Tuhan ambil lagi, nggak menjadi berkat begitu. Nah kira-kira seperti itu. Saya sebetulnya suara saya nggak tinggi-tinggi amat loh, Ruth dan saudara. Saya cuma tenor 2, tapi nggak ada lagi. Jadi saya kepaksa ngambil tenor 1, dan adik-adik ada tenor 2, ada bass 1 yaitu bariton, ada bass 2. Terus kami latih. Kebanyakan sih partiturnya kebetulan kami dapat dari Kuartet Suara Nubuatan Gereja Advent itu ya. Partitur yang kami dapat dikirim langsung dari anggota-anggota. Akapela gitu latihannya rutin nggak sama saudara-saudara? Latihan rutin, bisa seminggu 1 kali 2 kali. Cuma memang setelah kami sudah semakin usia bertambah ya, masing-masing punya urusan, kami harus akui Jarang. jam latihannya ini agak-agak jarang ini. Apalagi sekarang pandemi ya, virtual. Iya, tapi saya bersyukur kami ini kan udah generasi kepala 6, kepala 5 ya. Ada keturunan ketiga dari kami sudah terbentuk itu juniornya. Akapela juga? Iya, tahun lalu. Itu biasa. yang merintis adik saya yang suara bass 2 itu Yuda. Yang itu sudah terbentuk generasi penerusnya. Aduh puji Tuhan, mantap sekali ya Boksu ya. Iya, puji Tuhan. Iya. Terus kalau tentang musik, ada pandangan nggak Boksu mengenai pemusik-pemusik gereja sekarang yang muda-muda? Sebetulnya kita harus bersyukur loh Ruth. Dan semua saudara-saudara. Ini kan sekarang zaman digital ya. Kalau kita kasih tahu nih ke anak-anak muda ya, musiknya yang kayak gini loh. Zaman saya dulu dan kita ini nggak tahu kebayangin kayak apa ya tuh musik Gregorian misalnya ya. Iya. Kalau sekarang kan tinggal klik aja. Oh yang kayak seperti ini. Nah cuma selain itu memudahkan untuk mengeksplor, menggali, tapi tentu saya mendorong untuk adik-adik kita yang muda-muda ini bukan cuma menguasai skillnya saja, tapi biarlah talenta yang Tuhan kasih itu dijaga baik-baik. Kita ingat tujuannya untuk apa, bukan untuk pamer, bukan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk memenangkan banyak orang datang kepada Tuhan. Itu sih kali ya. Amin. Iya betul sekali, karena dari muda itu harus dibiasakan ya Boksu ya, untuk betul. mencintai musik, dan tentu berlatih dan berlatih. berlatih. Itu tanggung jawab kita memang. Orang dunia aja latihan terus ya. Iya betul. Masa kita pelayan-pelayan Tuhan seadanya begitu ya. Nggak mau latihan, iya. Betul. Nah kalau gitu Boksu, kali ini pertanyaannya agak serius nih ya. Jadi apa yang mendorong Boksu ingin menjadi atau ada panggilan khusus untuk menjadi hamba Tuhan? Iya. Jadi sekali lagi Ruth dan juga suara-suara, memang di awalnya saya nggak ada kepikir tuh bisa jadi hamba Tuhan. Belum lagi kadang saya suka bingung gitu ketika mau jadi hamba Tuhan apa, kan
banyak suara yang lurus tapi ada juga yang miring ya. Iya. Lu kan udah nggak laku lo di luaran lo. Waduh. Bahaya ya. Jadi sebetulnya bukan soal nggak laku di luaran atau apa. Itu prosesnya panjang loh Ruth itu. Orang mau jadi hamba Tuhan kan nggak tiba-tiba, umur 30 gue mau jadi hamba Tuhan terus jadi. Enggak. Mau di denominasi manapun ada prosesnya. Nah di dalam proses itu ada pergumulan. Nah di dalam pergumulan itu saya yakin dah. Saya dan semua kita ketika mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu ya. Kita akan dihadapkan tanda kutip ya, Tuhan berbicara, titipin pesan melalui firman yang kita baca, nanti kamu sanggup nggak menjalanin ini? Iya. Terutama tentang tanggung jawab moral, kekudusan itu. Dan kalau sampai bisa jadi, sekali lagi itu bukan karena bisanya denominasi atau doa orang tua, tapi memang saya merasakan karena Tuhan yang memanggil, Dia juga yang menyertai kita. Tapi di dalam penyertaan itu ya ada bagian kita untuk taat. Oke. Saya kira itu tuh kira-kira. Itu jadi panggilan hati juga ya, Iya. Boksu ya. Terus ada suka dukanya apa tuh Boksu? Suka dukanya ya. Saya kira di dalam profesi apapun suka duka ada ya. Iya. Suka duka ada, tapi sukanya nih kalau saya nih ya. Misalnya saya kan dipercayakan mimpin paduan suara wanita. Oke. Kan keren tuh, wanita. Tapi kan anggotanya kita tahu ya, ibu-ibu yang bisa melihat di sini usianya kepala 6, kepala 7, ada yang kepala 8. Kita tahu yang namanya menyanyi modal utamanya kan bukannya tampilan ya, tapi napas ya. Oh iya betul. Nah, kalau sampai dia bisa nyanyi 8 ketuk, 4 ketuk tanpa batuk dan bisa bertahan, itu udah Prestasi. udah seneng banget dah. Apalagi kalau kita lagi gabungan bersama-sama, ada Pak Leo di sini ya menggarap. Lalu kita ada satu tim kompak, itu seneng banget gitu tuh. Iya ya. Walaupun kekurangan ada, tapi dikembalikan tuh kemudian itu sukanya tuh. Kalau dukanya ya paling mau datang nanti tau-taunya mic-nya mati atau apa ya, itu biasa lah hal-hal seperti itu ya. Oh gitu ya Boksu ya. Nah pemirsa juga untuk informasi bahwa di tahun ini Boksu Danili akan memasuki masa emeritus. Jadi pertanyaan saya, setelah sekian lama melayani di GKK, bagaimana Boksu? Suka dan dukanya. Suka dan duka lagi nih pertanyaannya nih. Ya tentu saya melihat senior-senior ya di sini. Senior-senior saya melihat mereka sudah menjalani tugas mereka secara struktural. Kebetulan di GKK 60 tahun. Dan kalau sampai bisa mencapai titik itu puji Tuhan banget itu. Karena kan saya melihat juga ada orang yang nggak sampai umur segitu Tuhan sudah panggil pulang duluan. Ada karena tugas tertentu harus meninggalkan tugasnya, pindah atau meninggalkan pelayanan. Jadi kalau sampai bisa seperti itu, sekali lagi tentu ada panutan yang saya lihat ya, senior-senior itu bukan cuma selesai di struktural, tapi ada keteladanan hidupnya. Itu sih yang saya lihat itu. Jadi bukan soal otaknya penuh S3, ya itu memang kita perlu ya, tapi sekali lagi kesehari-hariannya itu sih ya yang jadi yang saya jadi kuat. Boksu, kalau sebagai kita yang jemaat biasa gitu kan, kita suka ada problem, kita suka mau curhatnya ke pendeta biasanya ya, ke rohaniwan. Nah kalau Boksu sebagai rohaniwan, curhatnya selain kepada Tuhan itu ada nggak kepada siapa gitu, sesama hamba Tuhan atau gimana tuh Boksu? Tentunya ada ya, tapi saya nggak sebut nama ya. Kalau saya sebut tapi nama si A, ntar yang si B bagaimana. Tapi ada itu ya. Cuma itu memang sekali lagi memang kadang-kadang nggak bisa dihindari ya. Saya kayaknya lebih srek sama si A gitu ya. Srek sama si B gitu. Tapi itu justru tantangan itu. Kalau sama si A terus si B nggak disapa ya jadi nggak bener juga ya. Kurang harmonis ya Boksu. Iya, jadi tantangan. Tapi memang ada. Kadang kita berbagi suka duka ke teman-teman. Rekan pelayanan, nanti dia kasih masukan, oh kamu harusnya seperti ini. Sederhana aja sih ya. Oh iya, yang saya nggak tahu dia tahu kan. Oh iya, betul. Nah, bahkan dia lebih junior juga bisa kalau saya curhat seperti itu. Oh gitu ya. Nah terus kan lagi masa pandemi gini kan, hamba Tuhan kan semua harus membawakan renungan harian. Itu ada problem nggak Boksu? Oh karena kan ngomong sendiri gitu kan, berdoa sendiri, menghadapnya cuma ke kamera gitu. Ya itu puji Tuhan ya, GKK punya program GKK Menyapa itu hari-harian ya. Betul. Bersyukurnya ayat-ayat sudah ditentukan oleh rekan-rekan juga.
Tentu kendala sih ada memang ya. Iya, Apalagi melatih kita biasa kan ngadepin orang beneran, ini kan betul. cuma tembok Iya, doangan jadi ya kayak begitu ya. monolog kita ya. Iya, jadi kita jadi acting begitu ya. Ya perlu waktu sih, kita udah rekam, kita lihat lagi, oh nggak bener nih, nggak bagus, ulang lagi. Ulang Tapi lagi. justru itu bagus loh. Iya ya. Jadi kita belajar, oh iya di sini kekurangan saya ini ya, ini harus diperbaiki. Justru ada hikmahnya sini. Apa kurang senyum gitu ya? Iya, di masa pandemi Heeh. apa bicara Bicara kecepatan, kecepatan, iya. bicara kelambatan, begitu udah Betul. nyebelin. Entar lagi Kita ngomong, sendiri yang punya suara heeh, sebal gitu ada ya. suara luar masuk, ya tukang roti ya, Boksu Iya, malah manggil-manggil. saya pernah rekaman kan di depan ada miara dogi itu ya. Aduh, bisa kadang sampai jam 10 malam itu baru dimasukin Oh, anjingnya itu ya. Saya nungguin itu jadi ya. bocor ya Boksu ya? Iya, ada aja tantangannya sih, tapi kita mesti atasi sih itu semuanya ya. Iya betul. Nah, Boksu, apa rencana Boksu ke depan setelah memasuki masa emeritus? Ya, tentu kalau saya sih beban saya memang untuk mengajar ya. Iya, Bersyukur kalau masih dipercayakan ada kesempatan untuk mengajar misalnya di Cipanas STT atau juga di bagian ibadah seperti itu. Dan juga saya sangat bersyukur loh Gereja Kristus Ketapang walaupun secara struktural umur 60 mentok udah selesai tapi gereja masih mempercayakan saya untuk pelayanan di gereja dan juga ya yang mendukung hal-hal ibadah seperti itu. Thank you banget untuk GKK dan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu Ruth kira-kira. oke Boksu. Boksu, ada pesan-pesan nggak untuk teman pelayanan atau hamba Tuhan yang masih muda-muda dan khususnya pemusik-pemusik di gereja, ada pesan untuk mereka nggak Boksu? Ya, untuk yang muda-muda nih ya saya berpesan, kalian kan punya talenta yang luar biasa dari Tuhan. Jadi ingat ya Ruth ya, itu orang sampai bisa hebat main piano itu terutama memang dia perlu latihan, tapi pertama-tama Tuhan loh yang ngasih. Betul Kepada sekali. kalian adik-adik muda, jago matematik Tuhan yang kasih. Betul. Kan ada orang yang nggak jago matematik, jago di bahasa. Nah berkaitan dengan musik, Tuhan yang sudah kasih, tetap berlatih, tetapi ingat, latihan bukan untuk hebatnya diri, tetapi sebagai bukti tanggung jawab Anda, kita semua mengembalikan hormat, kemuliaan cuma untuk Dia saja, Betul untuk sekali, Tuhan yang setuju. sudah menitipkan talenta itu. Betul, karena Itu sih. prestasi kita semua ditentukan anugerah dari Tuhan ya Boksu ya. Betul. Setuju sekali Boksu. Nah, ternyata kita tanpa terasa sudah bincang-bincangnya sudah habis nih Boksu. Saya Sip. terima kasih banyak Boksu sudah meluangkan waktu mau bincang-bincang. Jadi pemirsa GKK juga bisa mengenal Boksu Danili dengan lebih dekat lagi. Jadi tahu dari masa kecil sampai mau masuk emeritus. Terima kasih banyak Boksu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Boksu. Terima kasih. Sesudah emeritus pun Tuhan yang berkati supaya Boksu menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Nah pemirsa terkasih, kita sampai di penghujung acara Music Corner. Terima kasih untuk jemaat terkasih yang sudah menyaksikan acara ini. Dan sebagai bonusnya, kita akan mendengarkan Boksu Danili menyanyikan satu pujian yang sangat indah. Selamat mendengarkan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi